Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua bapak-bapak? Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah dan mari kita meminta keberkahan dari rasa syukur kita dengan bersama-sama membuka dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu bisafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati dan ibu-ibu yang juga ada di dalam masjid ini yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita mampu menjalankan segala aktivitas kita pada sepanjang hari ini. Mudah-mudahan segala perilaku kita, amaliyah kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan semuanya berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah dan diberikan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada kelengahan-kelengahan kita, kealpaan kita di dalam mengisi waktu-waktu yang telah kita lalui bersama ini, mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu maghfirahnya, ampunannya kepada kita semuanya dan memberikan hidayah kepada kita untuk terus selalu memperbaikinya sehingga Allah tetap ridho dan menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya semua dan kepada seluruh pengikutnya termasuk kita. Kita berharap dan berdoa kepada Allah dengan terus-menerus. Mudah-mudahan salawat dan salam kita, doa-doa kita dijabah sehingga kelak kita dapat bertemu dengan beliau di yaumil kiamat dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, tema kita pada malam hari ini adalah menelisik atau mempelajari, mengkaji tentang orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting untuk kita ulang kembali, walaupun dulu rasanya sudah pernah saya sampaikan, untuk kita ingat kembali orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis di dalam Sunan Nasa'i nomor 150 dijelaskan tentang hadis ini. Akhbarna Qutaibah an Malik anil Ala'i bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal maqburah faqala assalamu alaikum daru qaumin mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahiqun.
Wadittu anni qad ra'aita ikhwanana qalu ya Rasulullah alasna ikhwanak qala bal antum ashabi wa ikhwanil ladina lam ya'tu ba'du wa ana faratuhum alal haudi qalu ya Rasulullah kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatika qala ara'aita law kana lirajulin khailun gurun mu'ajjalatun fi khailin buhmi duhmin ala ya'rif khailat qalu bala qala fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati gurram mu'ajjalina minal wudu'i wa ana faratuhum alal haud. Dari Qutaibah, dari Malik, dari Al-A'la bin Abdurrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari suatu pemakaman atau suatu pekuburan atau tanah ya pemakaman begitu. Lalu beliau mengucapkan Assalamualaikum wahai penghuni negeri kaum mukminin, kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku rindu untuk bertemu saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat yang ketika itu mendampingi bertanya ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bukankah kita semua ini adalah saudara-saudara engkau? Lalu beliau menjawab, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku dan saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah kita ini. Aku tidak mengenalnya dan mereka tidak mengenal kita. Aku akan mendahului kalian menuju haud. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana engkau tahu orang-orang setelah engkau dari umatmu itu? Beliau bersabda, apakah kalian tahu kalau seseorang mempunyai kuda-kuda yang putih-putih di ujung kepalanya, ya putih-putih di ujung kepalanya, yang berada di antara kuda-kuda yang hitam warnanya. Nah, ini jawaban Rasulullah dengan perumpamaan ya. Jadi dijawab dengan perumpamaan, apakah kalian tahu seseorang yang mempunyai kuda yang di ujung-ujung kepalanya itu berwarna putih, dan kuda-kuda itu berada di antara kuda-kuda yang berwarna hitam pekat. Bukankah ia akan mengenali kuda-kudanya? Kemudian para sahabat menjawab, ya tentu saja wahai Rasulullah. Lalu beliau meneruskan sabdanya, mereka akan datang pada hari kiamat dengan wajah-wajah yang bersinar karena dari bekas wudunya, dan aku tidak akan mendahului mereka masuk ke dalam telaga haud. Artinya orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditunggu ya di telaga haud, di tepi telaga haud. Rasulullah tidak akan mendahului untuk minum dari telaga Al-Kautsar, telaga haudnya itu, sampai orang-orang yang dirindukan dari kalangan umat-umat yang mendekati hari kiamat itu datang ya, kemudian dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan bapak-bapak, amin ya. Jadi kita mudah-mudahan termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian siapa sebenarnya orang yang dirindukan? Kalau kita lihat dari atau kita dengar dari hadis yang kita baca tadi, yakni mereka yang datang setelah kalian, setelah kita. Artinya kita di sini maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengenal kita, tidak semasa dengan kita, ya, belum pernah bertemu dengan kita, ya. Tetapi kenapa Rasulullah mengenalinya? Di antaranya adalah dari bekas wudhunya yang terpancar, dari wajahnya yang selalu bersinar, yang selalu bersih, yang selalu suci karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika, orang yang rajin berwudu biasanya akan menjaga pandangannya, menjaga hatinya, menjaga fisiknya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan senantiasa siap untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan senantiasa siap untuk melaksanakan sholat ketika ada panggilan sholat dimanapun dia sedang berada, dalam keadaan sesibuk apapun dia.
Makanya disunnahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang bagus adalah orang-orang yang senantiasa mendawamkan wudhu. Artinya kalau dia berhajat dimanapun dia berada dalam keadaan senantiasa punya wudhu atau memiliki wudhu. Ketika buang hajat besar maupun kecil, maka segera untuk kembali berwudhu. Di dalam perjalanan, karena orang punya wudhu biasanya sering berdoa, sering menyebut nama Allah, sering berzikir kepada Allah, berlindung, berharap, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri yang pertama. Jadi orang-orang yang suka berwudu. Kemudian yang berikutnya, umat yang dirindukan atau orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang selalu berpegang kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara motivasi, panggilan, ajakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Rasul pernah bersabda, al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Orang-orang yang selalu berpegang teguh mengikuti sunnah-sunnahku pada saat umatku dilanda kerusakan, dilanda kedustaan, dilanda kebohongan-kebohongan, dilanda kezaliman-kezaliman, maka yang berpegang teguh kepada sunnahku tersebut pahalanya seperti orang-orang yang syahid. Artinya orang-orang yang berjuang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kedua, orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu adalah sesuatu yang bersifat pasti, artinya ketetapan hukum, ketetapan syariat yang telah dipastikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi hukum. Yang kedua setelah Al-Quran, setelah ayat-ayat suci Al-Quran. Karena sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu pelaksanaannya, aplikasinya, pengamalannya, realisasinya, melaksanakannya berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah ini tentu saja berdasarkan sabda Rasulullah, walaupun itu isinya larangan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang segala sesuatu, maka sunnah untuk ditinggalkan. Itu maksudnya begitu. Sunnahnya adalah ketentuannya harus ditinggalkan. Jadi Rasulullah pernah bersabda, apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah. Tidak ada reserve di sini, tidak ada perbantahan, tidak boleh ada. Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu. Apa yang aku larang kepada kalian tinggalkan. Apa yang aku perintahkan kepada kalian laksanakan sebatas kemampuan kalian. Artinya kalau larangan itu kemudian betul-betul semuanya tidak ada pengecualian. Ya, tapi kalau perintah Rasulullah ada pengecualian, karena ada seseorang yang mungkin tidak mampu untuk melakukannya sesuai dengan kesempurnaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalnya orang-orang yang diberikan kekayaan yang banyak, maka Rasulullah menganjurkan untuk senantiasa peduli terhadap sesama. Pernah suatu ketika Rasulullah berjalan bersama dengan rombongan. Tiba-tiba di dalam perjalanan kemudian dicegat kurang lebih 40 orang yang membawa pedang terhunus. Tapi pakaiannya dari karung, ya, dari karung yang hanya dilubangi atasnya, kemudian itu untuk menampakkan atau menjulurkan kepalanya. Sementara yang lainnya tidak pakai apa-apa. Nah, ketika itu Rasulullah kemudian bertemu dengan rombongan ini dengan menghunuskan pedang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu kemudian Rasulullah berkhutbah di tempat yang agak tinggi. Ya, kemudian mengatakan ya bahwasanya siapa yang memulai ya mengajak untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah, kemudian para sahabat ketika itu ya
lalu mengumpulkan, ada yang mengumpulkan pakaiannya, jadi perbekalan pakaiannya kemudian dikumpulkan, ada yang mengumpulkan perbekalan makanannya, sampai yang tidak punya apa-apa pun hanya mengumpulkan sebutir kurma, sehingga terdapatlah dua gundukan. Gundukan yang pertama adalah pakaian, gundukan yang kedua adalah makanan, ya, kurma-kurma dan bekal makanan para sahabat. Lalu dua gundukan itu kemudian dibagikan kepada rombongan yang menemui Rasul tadi dalam keadaan pedang terhunus tadi. Kemudian pakaiannya dibagikan, makanannya pun dibagikan. Rasulullah menyatakan seperti itu. Siapa yang awal mula, yang mansanna bisunnatil hasanah. Nah, disinilah siapa yang memulai perbuatan yang paling baik atau yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Tetapi barang siapa yang menimbulkan sunnah-sunnah yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Jadi hadis ini sebenarnya berkaitan dengan masalah muamalah, membantu orang lain, bukan sunnah hasanah dalam masalah ibadah atau syariat. Ini tolong digarisbawahi. Jadi Rasulullah, ini asbabul wurud hadis ini adalah berkaitan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Compang-camping tidak punya apa-apa, kemudian Rasulullah berkhutbah, kemudian bagaimana Rasulullah berkhutbahnya itu diantaranya bagaimana supaya kita nanti terhindar dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma, ya, berinfak dengan sebutir kurma. Jadi begitu riwayatnya, ya, Rasulullah khutbah, kemudian menyampaikan khutbahnya supaya kita menolong orang lain, supaya kita peduli terhadap orang lain, dan di antara khutbahnya itu isinya, maka lindungilah diri kalian dari api neraka dengan berinfak meskipun hanya mampu dengan sebutir kurma. Artinya sebutir kurma bukan bijinya tapi kurmanya, ya. Nah, kemudian para sahabat ketika itu mengumpulkan seperti tadi pakaian-pakaian, gundukan-gundukan makanan dan sebagainya. Tapi dalam masalah ibadah dan syariat, siapa saja yang membuat syariat-syariat atau sunnatan syai'ah, maka mereka akan mendapatkan dosa, ya, dosa terhadap apa yang dia perbuat dan dosa orang-orang yang melakukan atau meniru perbuatan itu. Makanya Rasulullah kemudian mengikuti atau disabdakan oleh Rasulullah hadis yang lain. Rasulullah bersabda, man ghassa ummati fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Jadi Rasulullah menyampaikan untuk menggarisbawahi yang kedua tadi, hadis yang kedua, siapa yang membuat sunnatan hasanah, sunatan sayyi'ah, yang membuat ketentuan-ketentuan, perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, maksudnya hadis ini kemudian diperkuat dengan hadis yang lain dari riwayat hadis sahih riwayat Daruqutni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, man ghassa ummati fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa saja yang menipu umatku, yang menjerumuskan umatku, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Qila wa ma ghassu ummatika ya Rasulullah. Para sahabat ketika itu bertanya, siapa mereka yang menipu umatmu itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, qala ayyabtadi'a bid'atan yahmilun nasa 'alaiha, yaitu orang-orang yang membuat amalan yang baru, sunnah-sunnah yang baru, syariat-syariat ibadah yang baru, dan mengajak manusia untuk mengamalkannya. Nah, yang disebut baru itu adalah bid'ah tadi. Maka disitulah yang berkaitan dengan ibadah, maka tidak boleh kemudian ada intervensi, ada inovasi, ada asimilasi dan lain sebagainya untuk masalah ibadah. Jadi sunnahnya adalah sesuai dengan petunjuk contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga menjelaskan dan menegaskan kembali, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, jadi dijelaskan oleh Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amalan ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak.
Artinya tidak mendapat apa-apa, bahkan akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya dari mana amalan ini, dari mana sumbernya, siapa yang mengajarkannya. Ya, sehingga kita harus waspada terhadap masalah itu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya muamalah, ya, pengembangan budaya hidup, tata cara hidup yang baik-baik, misalnya untuk bagaimana cara memperkuat hubungan silaturahim. Ya, zaman sekarang kan memperkuat hubungan silaturahim sulit kalau kita sering bertemu, ya, untuk rapat bersama-sama susah. Ya, bagaimana caranya? Ya, dikumpulkan dengan cara yang seperti apa? Nah, itu namanya sunatan hasanah. Ya, misalnya ya dengan arisan keluarga misalnya begitu. Itu salah satu yang baik. Kemudian dengan makan bersama misalnya begitu ya. Nah, itu juga adalah bagian dari sunnah-sunnah yang hasanah. Tapi ini tidak berkaitan dengan ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah yang syariatnya sudah melekat. Yang namanya melekat itu begini, waktunya kapan? Nah, itu namanya ibadah. Contohnya ibadah haji, nggak bisa digeser kepada bulan Muharram misalnya begitu kan. Nah, itu sudah jelas. Kapan waktunya, tata caranya seperti apa, syarat rukunya seperti apa, kaifiyahnya seperti apa, itu namanya ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan syariatnya, sunnahnya, ketentuannya. Ya, kemudian kurban misalnya begitu ya. Kurban boleh nggak kalau tanggal 8 Zulhijjah misalnya begitu, supaya nanti untuk panitianya sudah dimasakkan duluan. Ya, nggak sah kurbannya, itu adalah sembelihan, infak, sedekah biasa. Jadi kurban itu ya setelah dilaksanakan sholat Idul Adha, baru itu boleh sampai hari tasyrik. Nah, itu syariat kurban. Akikah misalnya begitu. Akikah itu kapan? Akikah itu berkaitan dengan pemberian nama, pencukuran rambut, ya, penimbangan rambut, pemberian nama. Nah, itu akikah. Jadi kadang-kadang ini yang seperti ini namanya sudah ada ketentuannya, syarat rukunnya, kaifiyahnya ada, tempat dan waktunya kapan. Nah, itu sudah ditetapkan, itu namanya sunnah, ketentuan. Tapi kalau berkaitan dengan muamalah, misalnya penggunaan handphone, ya, kemudian baju, mau pakai baju yang seperti apa, kopiahnya mau model seperti apa, itu tidak ada yang namanya bidah, Pak. Ya, itu gak ada kaitannya dengan ibadah mahdhah. Jadi bebas sesuai dengan selera, yang penting ya tidak menyebabkan kehinaan terhadap diri kita sendiri. Nah, kemudian dalam masalah budaya dalam arti budaya-budaya yang baik, ya, itu juga tidak ada masalah kalau misalnya kita menimbulkan budaya-budaya yang bisa memperkuat ruh kita di dalam beribadah, ruh kita di dalam berjuang, berjihad di jalan Allah, di dalam masalah menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu pengetahuan itu juga boleh kita mencontek mana, nggak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Yang ada masalah itu kalau tasabuh berkaitan dengan masalah ibadah. Tasabuh berkaitan dengan masalah ibadah itu Rasulullah larang. Ya, ketika Rasulullah puasa di bulan bulan Muharram, ya. Ketika bulan Muharram, kemudian ada yang mengatakan itu puasanya syariat Nabi Musa dan sebagainya. Rasulullah kemudian menjelaskan, kami lebih berhak daripada Nabi Musa. Nah, kemudian Rasulullah menganjurkan supaya puasa itu ditambah, ya, puasa 1 hari sebelumnya atau sesudahnya. Supaya apa? Supaya berbeda, tidak tasabuh dengan umat atau yang dimiliki syariat yang dimiliki oleh umat-umat sebelum ajaran agama Islam. Nah, itu yang kedua, ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jaminan bahwasanya kita akan selamat adalah diantaranya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti taat kita kepada Allah, maka harus taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayatnya yang ke-80, ya. Surat An-Nisa ayat 80, bisa dibuka Al-Qur'annya, ya, atau mushafnya yang di handphone juga boleh. Di dalam surat An-Nisa ayat 80 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an untuk menjamin bagaimana, ya, pentingnya mengikuti Rasulullah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa
yang berpaling dari ketaatan itu, dari ketaatan kepada Rasul, maka kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara atau penjamin bagi mereka. Jadi ketaatan kepada Rasul itu adalah jaminan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada Allah kecuali dengan mentaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari ayat ini sangat jelas. Jadi untuk taat kepada Allah harus mentaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul telah bersabda tadi, apa saja yang aku larang kepada kalian, tinggalkanlah. Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah sebatas kemampuan kalian. Karena tadi ada amaliah orang-orang yang kaya, orang yang miskin boro-boro ikut bisa berinfak seperti orang kaya. Dia sendiri untuk sehari-harinya sulit, ya, untuk pakaiannya mungkin juga sulit. Jadi tidak bisa menyaingi amalan-amalan yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Rasulullah, tetapi itu akan dilakukan kebanyakan oleh orang-orang kaya. Makanya di dalam sebuah hadis juga pernah sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu orang-orang yang kaya amalnya banyak banget, ya, melebihi kami terus. Ya, perintah berinfak bersedekah, mereka mampu berinfak bersedekah. Ya, kemudian perintah untuk berjuang, mereka mampu dengan hartanya, dengan kekuatannya mampu. Sedangkan kami dalam keadaan miskin. Bagaimana mungkin kami bisa menyaingi, bisa menyamai dengan mereka? Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan supaya banyak berzikir dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Jadi bagi orang-orang yang tidak mampu, nggak bisa menyaingi orang-orang yang kaya, yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi orang yang dermawan, yang baik, maka bagi kita-kita yang tidak mampu, maka banyak berzikir, menjaga diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela, maka itu di sisi Allah adalah bagian dari sedekah. Sedekah untuk diri kita sendiri, banyak menyebut nama Allah, banyak bertasbih, ya, banyak bertahmid, banyak bertahlil, banyak bertakbir, dan mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ayat yang ke-69 juga sama-sama di surat An-Nisa, ya. Kita baca surat An-Nisa ayat 69-nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Kita sering meminta kepada Allah, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Surat Al-Fatihah ayat terakhir. Nah, di sini makanya dijelaskan dengan ayat ini. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para nabi, para siddiqin, artinya orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa teguh pendiriannya, imannya kokoh, ya, bisa dipercaya, memegang amanah, ya, komitmen terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian wasyuhadai, orang-orang yang syahid, ya, yang mati syahid. Kita nggak bisa syahid misalnya, tapi karena kita memegang sunnah Nabi, pahalanya seperti orang yang syahid. Dan orang-orang yang soleh, ya, wassalihin. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Inilah yang dianugerahkan atau nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 itu. Nah, berkaitan dengan ayat ini, ya, dan tadi hadis Rasulullah tadi, ya, karena Rasulullah merindukan, ternyata yang dirindukan oleh Rasulullah bukan sahabat Muhajirin dan Ansor, ya. Maka berkaitan dengan ayat ini pula, sahabat Ansor pernah bertanya, sedih, kenapa kita tidak termasuk yang dirindukan? Tapi hanya bilang bahwa kalian adalah sahabat-sahabatku, sementara yang dirindukan adalah orang-orang yang tidak kenal dengan Rasulullah, tidak semasa. Maka berkaitan dengan ayat ini, ayat 69 ini, sahabat Ansor bertanya, wahai Rasulullah, ya, jadi ketika sahabat Ansor ini menemui Nabi dalam keadaan sedih, luar biasa, sedih, tidak semangat, pokoknya sedih, mukanya muram, ketakutan dan sebagainya. Kemudian ditanya, kenapa engkau bersedih seperti itu? Kemudian menjawab, wahai Rasulullah,
Bagaimana mungkin ya kami bisa bersama dengan engkau? Selama ini setiap hari kami bertemu dengan engkau, mendengarkan nasihat-nasihat engkau, mengikuti majelis-majelis engkau. Nanti engkau merindukan orang-orang lain, kami tidak dirindukan, kan begitu. Betapa sedihnya. Jadi begitu, mereka iri, ya, khawatir kalau sampai tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara setiap harinya bermajelis dengan Rasulullah, sholat bersama dengan Rasulullah, duduk makan bersama dengan Rasulullah, tapi kok nggak dirindukan begitu. Jadi sahabat Ansor ini bersedih mendengar hadis tadi, ya. Kemudian Rasulullah nggak bisa jawab. Rasulullah tidak bisa menjawab ketika itu juga. Rasulullah juga merenung begitu mendapatkan pertanyaan itu. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami bisa bersama dengan engkau sementara setiap hari kami bersama dengan engkau di sini di dunia ini. Kelak kami engkau tinggalkan, ya, sedangkan engkau merindukan orang-orang lain. Nah, Rasulullah tidak bisa menjawab, maka beberapa hari kemudian turunlah ayat ini, ayat 69 surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi setelah mendapatkan jawaban ini, baru sahabat-sahabat Ansor kemudian tidak bersedih lagi. Orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu pasti akan bersama-sama dengan para nabi, bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Nah, sehingga kemudian sahabat Ansor ini yang bertanya ini tidak bersedih lagi. Awalnya cemburu, awalnya sedih karena Rasulullah mengungkapkan hadis yang tadi yang berkaitan dengan ketika Rasulullah keluar dari sebuah tanah pemakaman atau tanah kuburan, ya, tanah lingkungan pemakaman, kemudian mengatakan aku merindukan, ya, saudara-saudaraku. Nah, seperti itu termasuk yang dirindukan. Artinya bahwa kita harus menjadi orang-orang yang komitmen di dalam ketakwaan, di dalam keimanan, ya. Yang lalu sudah pernah kita jelaskan, di antara orang yang dirindukan adalah orang-orang yang tidak pernah mendukung perbuatan orang yang zalim. Ini yang keempat, ya. Jadi yang pertama tadi adalah, ya, orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu larangan maupun perintah dari Rasulullah. Pokoknya kalau larangan ditinggalkan, nggak pakai tawar menawar. Kalau perintah dilakukan sesuai dengan kemampuan, berusaha untuk menyempurnakannya, ya, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang tetap mencintai Allah, taat kepada Allah dengan sepenuh hati, ya, meninggalkan segala amalan-amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Allah maupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rajin berwudu tadi, ya, rajin berwudu, senantiasa menjaga wudu dimanapun dan kapanpun dalam keadaan apapun, ya, kecuali mungkin sakit, ya, kalau sakit mungkin tayamum, ya. Jadi senantiasa memperbaiki wudu, mempertahankan wudu, mendawamkan wudu. Kemudian yang keempat, tidak berada bersama-sama dengan orang-orang yang zalim, tidak bermajelis bersama-sama dengan orang yang zalim. Ya, kalau yang lalu kita sudah jelaskan, ya, akan datang sesudahku penguasa-penguasa, ya, yang berdusta, dilingkupi oleh pembantu-pembantunya yang berdusta, pendusta, pembohong. Barang siapa yang mengikuti kedustaannya, ya, mendiamkan kedustaannya, maka mereka itu bukan bagian dari umatku dan aku bukan bagian darinya. Tapi siapa saja yang tidak mengikuti, tidak mendukung, ya, kebohongannya, kezalimannya, maka dia adalah bagian dari umatku dan aku bagian darinya, dan aku akan menunggu di telagaku. Nah, ini berarti yang berikutnya, yang keempat adalah orang-orang yang tidak berbuat zalim dan tidak bersama berada dengan orang-orang yang zalim. Nah, ini makanya ini berat, ini yang ini termasuk yang berat, ya. Kalau yang berbuat zalim itu orang-orang dekat kita, atasan kita, kadang-kadang kita bingung, ya, bagaimana, ya. Akhirnya kalau nggak perintahnya nggak dijalankan, kita bisa kena SP, mungkin diturunkan gajinya atau mungkin dipecat dan sebagainya. Ini agak susah, ya. Tapi inilah resikonya kalau kita ingin menegakkan hukum-hukum Allah dan mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Kita harus berani bersikap jelas, bersikap jujur. Karena apa? Nasib kita, ya, akhir hayat kita, hukuman yang akan kita terima, pembalasan yang akan kita terima, yang menentukan kita sendiri, bukan atasan kita.
Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus waspada betul ya, karena sekarang ini memang darurat kebohongan, darurat kezaliman. Ada orang yang jujur tapi berada di lingkungan yang seperti itu, dihabisi, kemungkinan dipecat tadi, kemungkinan dipindahkan atau lain sebagainya. Ini resikonya ya. Siapa yang memegang sunnahku, kata Nabi, maka pahalanya seperti orang yang syahid. Nah, oleh karena itulah maka di dalam kajian ini kita ingatkan kembali 4 hal tadi. Pertama, kita berusaha untuk mendawamkan wudu dimanapun dan kapanpun dalam keadaan apapun. Yang kedua, ikuti sunnah-sunnah Nabi yang bersifat perintah kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, menyempurnakan sebaik-baiknya kalau bisa gitu ya. Kalau tidak bisa, sebatas kemampuan kita. Segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan ya, tidak dengan membantah, tidak dengan mencari-cari alasan. Kemudian yang keempat, jangan berada bersama dengan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim itu? Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang-orang yang menyelisihi ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan supaya berbuat adil, tetapi orang itu tidak berbuat adil. Nah, itu namanya zalim. Allah perintahkan supaya berbuat penuh kasih sayang, menolong orang-orang yang perlu ditolong. Dia malah tidak, malah menzolimi orang-orang yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya atau rakyatnya, misalnya begitu. Maka ini termasuk yang zolim. Nah, kita harus menghindari, sedapat mungkin menghindari. Kalau bisa kita tolong orang yang berbuat zolim dengan cara menasehatinya, dengan cara mengkritiknya, dengan cara terus menjauhkannya dari perbuatan zolim. Ya, ini kewajiban kita ya, sebab Rasul juga pernah bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zolim atau yang terzalimi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau yang terzalimi tentu kita bisa maklum. Bagaimana kalau kepada orang yang berbuat zolim? Ingatkan saudaramu itu supaya tidak berbuat zolim. Artinya dikritik, dinasehati, ya, dijauhkan dari perbuatan zolimnya. Itulah kewajiban kita ya, dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan 4 hal ini tadi, Allah ridho kepada kita, Rasulullah merindukan kita, dan kita termasuk orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan golongan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mudah-mudahan hidup bersama dengan para nabi, para sidikin, para syuhada, dan para salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena waktu Isya telah tiba, maka mudah-mudahan ya 4 poin ini tadi menjadikan visi misi kita supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang kelak menjadi pewaris surga Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon pengampunan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.